Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara mengalami satu kerumitan di dalam berpikir saudara? Saudara sampai kepada satu titik di mana saudara tidak dapat menemukan satu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan logika saudara. Saya pernah mengalami hal seperti itu. Saya bertanya dari mana saya berasal dan siapa yang menjadi awal daripada segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Saudaraku, saya menemukan bahwa kalau kita menemukan satu kebenaran, dan kebenaran itulah yang bisa mensingkapkan tentang segala sesuatu yang terjadi, baik di bumi maupun sebelum bumi ini berada. Karena itu kita menyadari bahwa hanya ada satu pencipta atau satu Allah. Berarti ada kebenaran dari Allah sang pencipta itu. Karena itu kalau kita mau mengerti siapakah Allah, siapakah pencipta, maka kita harus menemukan dulu kebenaran. Satu-satunya kebenaran yang berasal daripada Allah. Ini berbeda dengan kebenaran-kebenaran yang diciptakan oleh manusia. Kebenaran yang diciptakan manusia adalah semua sifatnya dan relatif. Tetapi kebenaran yang berasal daripada Allah itu adalah mutlak. Dan cara kita mengerti kebenaran daripada Allah itu apabila Allah mensingkapkannya, Allah mewahyukannya. Dan saya bersyukur menemukan kebenaran itu, di mana Allah mewahyukannya di dalam Alkitab yang adalah 100% firman Allah. Saudara-saudara, pertanyaan dari manakah saya dan dari manakah asal segala sesuatu, saya temukan dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Dari kebenaran yang Allah wahyukan, yang Allah singkapkan, maka saya dapat mengerti bahwa pencipta saya itu adalah Allah itu sendiri. Pada mulanya, asal mula segala sesuatu itu berasal daripada Allah. Dan bumi yang diciptakan itu berasal daripada Allah. Di dalam ayat ini kita menemukan ada istilah yang pertama, istilah Allah. Dan istilah yang kedua adalah firman. Dan istilah yang ketiga adalah roh Allah. Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah. Inilah Allah pencipta, yaitu Allah, roh Allah, dan berfirmanlah Allah atau firman Allah. Kalau Bapak Ibu menghubungkan dengan apa yang diwahyukan di dalam Injil Yohanes pasal 1, ayat 1, ayat 2 dan ayat ketiga, kita akan mengerti tentang ayat yang terdapat di dalam kisah penciptaan manusia, yaitu dalam Kejadian. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 itu memperjelas tentang ayat-ayat yang kita baca tadi, tentang siapa pencipta dan siapa Tuhan kita. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikannya. Pada Kejadian pasal 1 ayat ketiga berkata, berfirmanlah Allah. Dan Kejadian pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Logos. Firman yang telah menjadi manusia, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Segala sesuatu dijadikan oleh
Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikannya. Di sini katakan bahwa firman juga pencipta. Pada mulanya Allah menciptakan, pada mulanya firman itu juga menciptakan. Roh Allah melayang-layang. Itulah Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita menemukan di sini bahwa Tuhan pencipta adalah Tuhan yang digunakan oleh umat Kristen yang didefinisikan dengan Trinitas. Itu istilah untuk merangkumkan semua pengertian di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tentang siapakah Allah pencipta. Trinitas adalah tiga. Nitas itu adalah kesatuan. Jadi ada tiga, satu. Itu berbicara tentang tiga pribadi, satu Allah. Orang Kristen mempercayai akan satu Allah, satu kesatuan Allah, tetapi mengandung tiga pribadi. Ada pribadi Bapa, ada pribadi Anak, dan ada pribadi Roh Kudus. Pribadi Bapa adalah Allah, pribadi Anak adalah Allah, pribadi Roh Kudus itu adalah Allah. Masing-masing pribadi itu adalah Allah itu sendiri. Tiga pribadi, yaitu pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus, itulah satu Allah. Orang Kristen memiliki satu Allah, tetapi terdiri dari tiga pribadi. Pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Dibuktikan pada waktu penciptaan. Berfirmanlah Allah, Roh Allah melayang-layang, dan Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat-ayat inilah saudara-saudaraku yang saya temukan. Kebenaran inilah yang membuka hati iman saya. Dan iman saya merespon terhadap kebenaran ini. Dan saya mempercayai Alkitab ini. Ia adalah wahyu Allah yang Allah berikan. Dan Allah mensingkapkan siapakah Allah itu. Dan telah jelas di dalam dua kitab ini. Dari awal kitab Kejadian. Dan juga di dalam ayat-ayat awal. Dijelaskan tentang siapakah Tuhan pencipta itu. Dan juga ditegaskan kembali di dalam Injil Yohanes. Dalam ayat-ayat awalnya tentang siapakah pencipta. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih Tuhan. Dari sinilah kita menemukan kebenaran. Dan kebenaran itulah yang memberitahukan kepada kita siapakah penciptamu. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.